Apakah boleh sadar nafas itu dengan rebahan? Boleh Bapak Ibu. Dan itu ada tata caranya Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu mau tidur dengan rebahan, itu rebahannya ada caranya, bukan sembarang asal rebahan, bukan. Nah, caranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah boleh sadar nafas itu dengan rebahan? Boleh Bapak Ibu. Tapi di saat Bapak Ibu praktek sadar nafas dengan rebahan, jangan lupa praktek sadar nafasnya yang dengan duduk. Jadi proses praktek sadar nafas yang dengan rebahan itu lakukan setiap mau tidur. Dan itu ada tata caranya Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu mau tidur dengan rebahan, itu rebahannya ada caranya, bukan sembarang asal rebahan, bukan. Nah, caranya begini. Di saat Bapak Ibu mau praktek sadar nafas dengan rebahan, itu Bapak Ibu terlentang. Jadi kondisi badan Bapak Ibu itu terlentang menghadap ke atas. Terus kalau pakai bantalnya jangan ditaruh di belakang kepala sini, jangan. Tapi bantalnya ditaruh di leher. Jadi yang bantalan adalah lehernya, bukan di kepalanya, bukan. Terus terlentang, tangannya itu mau menghadap kayak gini di kasur di sebelah badan kita, atau mengkurap kayak gini bebas, atau mau sedekap kayak gini juga bebas. Jadi posisinya tidur terlentang, bantal ditaruh di leher, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit mulut, dan kepala itu posisinya di utara. Cara terlentangnya ini kepala di utara dan kaki itu di selatan. Karena biar tubuh fisik ini sinkron dengan kutub utara, kutub selatan, medan magnetnya gitu. Jadi posisinya terlentang, tangan mau ditaruh di pinggir dengan telungkup kayak gini monggo, dengan kayak gini monggo, atau dengan sedekap juga monggo. Posisi kepala ada di utara, posisi kaki ada di selatan. Sebelum mempraktekkan menyadari nafas, baca niatnya dulu. Niat ingsun terhubung dengan diri sejati, lan sejati ning diri terhubung dengan ibu bumi, popo angkoso terhubung dengan nini among, kaki among terhubung dengan sedulur papat, limo pancer. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu, kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Bacanya di dalam hati Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu sudah rebahan nih, sudah memejamkan mata, menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, baca niat itu di dalam hati. Terus sudah relaksnya, tubuhnya itu harus rileks. Tubuhnya rileks, lemes gitu, lemes sudah kayak gini. Terus kita mulai hadirkan kesadaran kita di nafas ini yang masuk dan keluar. Kita selama ini bernafas, kesadarannya hadirkan di oksigen yang masuk dan keluar. Karena di saat kita menarik nafas, ada hawa sejuk atau kadang dingin yang menyentuh kulit hidung ini, kerongkongan, sampai ke jeda nafas ini. Udah itu aja. Jadi kesadarannya dihadirkan, bukan fokus nih Bapak Ibu, bukan memokuskan pikirannya kepada keluar masuknya nafas, tapi kesadarannya ini hadir dan merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Bedanya fokus dan hadir. Kesadarannya itu, kalau fokus itu tegang Bapak Ibu. Kalau fokus, kepala Bapak Ibu tegang. Ketika kepalanya tegang, ya otomatis raganya pun tegang. Dan nanti pada akhirnya jadi ngatur nafas. Nafasnya jadi nggak alamiah. Tapi kalau Bapak Ibu hadir, kesadarannya hadir di nafas, merasakan nafas secara alamiah, tidak mengatur nafas, tidak fokus ke nafas. Nafas ini alamiah Bapak Ibu. Nafas ini alamiah. Jadi hadirkan kesadaran
di setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Kalau Bapak Ibu benar-benar hadir di setiap tarikan dan hembusan nafas ini, kesadarannya nanti menyeluruh Bapak Ibu. Kesadarannya itu utuh. Kalau fokus kan kita hanya merasakan satu titik rasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan kehadiran kesadaran di nafas yang alamiah ini, maka Bapak Ibu akan merasakan nafas, ya akan menyadari rasa waktu rebahan, ya akan menyadari detak jantung. Jadi utuh rasanya, nggak terpisah-pisah. Terus sadari nafasnya, rasakan nafasnya lebih dalam lagi, menyadari di sebalik nafas ada getaran-getaran ilahi. Lebih dalam lagi, nanti Bapak Ibu akan menjadi penyaksi atas gerak nafas ini, penyaksi atas energi nafas ini. Dan lebih dalam lagi, kesadaran itu akan menyatu dengan energinya, akan menyatu dengan rasanya, akan menyatu dengan gerakannya dan sebagainya. Tapi tak tersentuh gitu loh. Jadi kesadarannya menyatu dengan semua gerak, kesadarannya menyatu dengan semua rasa, tapi kita tidak terpengaruhi oleh geraknya rasa, oleh geraknya nafas ini, tapi sadar gitu Bapak Ibu. Udah praktekkan saja. Jadi nanti Bapak Ibu tahu sendirilah, akan menyatakan sendiri, yang penting istiqomah. Dengan rebahan jadi boleh Bapak Ibu. Justru ini harus dipraktekkan setiap mau tidur. Karena di saat kita mau tidur, kita sebenarnya sedang berpindah dari dimensi ini pikiran yang ruwet, rebahan menjadi dimensi yang rileks. Terus masuk lagi dimensi yang indah, masuk lagi yaitu sebagai penyaksi, masuk lagi adalah kesadaran yang tunggal. Jadi menyatu tapi tak bersentuhan. Udah proses praktek. Jadi dengan rebahan monggo, cuman jangan hanya dengan rebahan saja, yang duduk diam pun dilatih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu terus dengan yang rebahan, Bapak Ibu bisa terjebak dalam zona nyaman. Jadi lebih nyaman dengan rebahan ketika sedang duduk, susah untuk merasakan tenang, susah untuk diam dan sebagainya. Jadi dilatih dua-duanya, yang duduk iya, yang rebahan iya, dalam kesadaran aktivitas nyata pun iya. Intinya latihan, praktek sampai kapan, nggak ada waktu yang bisa menentukan kok sampai kapan, apakah 1 minggu ataukah 1 bulan ataukah 1 tahun, nggak ada yang bisa memprediksi berapa lamanya. Intinya apa, udah praktek secara bersungguh-sungguh. Nanti kalau sudah waktunya nyampe, kalau sudah waktunya merasakan, menyatakan, ya akan sampai sendiri. Karena sebenarnya bukan kita yang bisa sampai, tapi kita disampaikan. Jadi prakteknya pun kita sebenarnya bukan kita yang praktek, bukan kita yang bisa praktek, tapi kita dipisahkan untuk mempraktekannya. Intinya udah terus, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menjumpainya, akan merasakan dan menyatakannya. Jadi dengan rebahan monggo posisinya itu tadi, kepala di utara, kaki di selatan, posisi tangan mau kayak gini di samping badan atau kayak gini atau sedekap, monggo tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, baca niatnya. Jangan sampai terjebak oleh sensasi apapun yang muncul, yang hadir, cukup saksikan saja, abaikan saja, udah nggak penting sensasi yang melihat ini melihat itu dan sebagainya, nggak penting, cukup menjadi penyaksi saja, hadir utuh dalam kenyataan ini. Jadi boleh Bapak Ibu dengan rebahan itu boleh, malah bagus, praktekkan setiap mau tidur, sehingga nanti ada yang namanya regenerasi energi. Kita tidur kan ada regenerasi sel nih, tapi kalau kesadaran kita masih berada dalam pikiran, sehingga pikiran ini selalu bekerja memikirkan yang ruwet-ruwet, biarpun kita tidur tidak ada yang namanya perubahan energi atau regenerasi energi. Tapi di saat Bapak Ibu tidur penuh dengan kesadaran, menyadari nafas, zikir nafas, mengheningkan ini dan sebagainya, regenerasi sel terjadi, regenerasi energi pun terjadi, sehingga nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri perubahan pola pikir, perubahan rasa, perubahan dalam kehidupan nyatanya. Jadi sadar nafas berhasil dan tidaknya itu rasanya,
ada pertumbuhan. Yang tadinya kurang sabar jadi lebih sabar, yang tadinya tidak tenang jadi lebih tenang, dan dalam kehidupan nyatanya pun kita akan tetap tenang, damai dan sebagainya. Bukan seberapa banyak sensasi yang didapat, bukan seberapa banyak pengalaman batin yang didapat, tapi seberapa rubahnya rasa Bapak Ibu, pola pikir Bapak Ibu, dan kenyataan Bapak Ibu di alam nyata. Kalau yang tadinya nggak sabaran jadi sabaran, yang tadinya gelisah jadi tenang, terus yang tadinya sering berpikir negatif jadi berpikir positif, berpikir yang indah-indah, memikirkan sesuatu yang indah-indah, bahkan pikiran ini digunakan untuk memahami ayat-ayat ilahi dan sebagainya. Terus dalam kehidupan nyata ada perilaku semakin membaik, lah itu baru dikatakan sadar nafas, zikir nafasnya itu ada pertumbuhan. Tapi kalau banyak sensasi tapi dalam kehidupan nyatanya kok masih pemarah dan sebagainya, ya berarti itu jebakan, terjebak dalam dunia sensasi. Nah, yang penting praktekkan saja Bapak Ibu, nanti rasakan sendiri, nyatakan sendiri, baru Bapak Ibu bisa menceritakan. Jangan sampai pernah menceritakan sesuatu kalau belum menyatakan atau merasakan dalam dirinya sendiri. Intinya rajin praktek nih Bapak Ibu.